Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memuliakan manusia, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang istri kepada suaminya ketika berpulang dari undangan. Mengadu istri tersebut kepada suaminya dengan sedikit mata yang berair. Kata si istri kepada suaminya, "A, gelang si Anu besar, anting si Anu besar." Keesokan harinya istri tersebut sakit pengap, sakit sesak napas. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika didiagnosis oleh dokter, dibawa ke rumah sakit, didiagnosis oleh dokter bahwa si ibu itu sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada asma, bahkan mungkin corona juga tidak. Apa yang menjadi penyebab tersebut? Bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam diri si ibu tersebut. Ketika melihat anting, ketika melihat gelang, ketika melihat kalung, ada rasa bahwa dia juga ingin memiliki seperti itu, maka terjadilah sakit. Bahwa sakitnya itu bukan karena sakit fisik, tapi sakit batin, sehingga timbullah penyakit fisik, yaitu pengap. Datang lagi seorang suami pulang kerja. Ternyata ketika pulang kerja, istrinya tahu bahwa kendaraannya dari suami itu tersebut kendaraan biasa saja. Sepeda motor pun sepeda motor yang 10 tahun produksi ke belakang. Produksi 10 tahun ke belakang. Kata istrinya, "Bang, teman abang yang satu itu padahal jabatannya sama dengan abang. Tahun masuk kerjanya pun sama dengan abang. Mengapa teman abang sudah punya mobil mewah, abang masih seperti ini?" Akhirnya digosok itu suami sehingga menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh bahwa dia pun akan bisa seperti itu. Timbul dari apa? Dari hati. Timbul dari hati. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kasus tersebut bahwa kita menganggap bahwa kemuliaan, bahwa kita menganggap kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang ada di dunia ini. Bahkan seorang ibu, bahkan seorang suami akan merasa lebih bangga ketika yang lahir anak itu adalah anak laki-laki. Seolah-olah anak perempuan tidak akan menjadi suatu kebahagiaan. Mereka berpikir bahwa anak laki-laki ini akan membawa dia dalam kebahagiaan, membawa dia dalam sesuatu yang bisa mewahkan dirinya, menjadi hebat. Tapi juga tidak seperti itu. Bagaimana kita mendidiknya nanti anak tersebut, maka akan jadi seperti itulah anak. Berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan jabatan. Padahal Allah telah mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kapan? Ketika di padang mahsyar. Apa semua itu tidak akan berguna? Apa yang berguna? Amal ibadah, iri, dengki, bahkan syirik. Syirik bukan berarti menyekutukan Allah, berarti ingin menghilangkan nikmat dari orang lain. Meskipun kita tidak memperoleh nikmat, setidaknya dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Itu adalah hati yang busuk, hati yang sakit. Kelak di kemudian hari, di padang mahsyar kita tidak akan berbangga dengan itu, dengan harta, dengan anak, dengan jabatan dan lain sebagainya.
Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan apa kita akan berbangga? Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat. Di dunia ini pun ketika hati kita senang, hati kita bahagia, kita akan selalu sehat, akan selalu fit, tidak akan terserang oleh penyakit apapun. Masa bisa seperti itu ya? Bisa selalu senang, selalu senyum, tidak selalu menggerutu, tidak selalu mengeluh dengan keadaan. Ada uang, tetap senang, tidak ada uang pun tetap senang, tetap bahagia. Ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita kekurangan uang untuk belanja, kita selalu mengeluh kepada orang lain, hati itu sedang sakit berarti. Maka akan timbul penyakit, gejolak dalam jiwa, keluar dari tubuh kita menjadi sakit. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hati yang sehat, dengan jiwa yang bersih, maka kita akan selalu sehat. Terus bagaimana dengan orang yang selalu iri, dengki, bahkan khianat kepada kita? Sesungguhnya dengki itu akan menghapuskan amal kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Cepat sekali amal kebaikan kita yang banyak langsung hilang dengan dengki tersebut. Ketika amal kebaikan kita sudah habis, lalu apa yang akan kita peroleh? Maka dosa-dosa orang yang kita iri dan kita dengki tersebut menjadi bagian daripada diri kita. Maka jauhi rasa iri, jauhi rasa dengki. Yakinkan dalam hati bahwa Allah telah mencatat rizki kita, Allah telah mencatat rizki mereka. Tidak usah ada rasa iri, tidak usah ada rasa dengki. Meskipun jabatan kita sama, tahun masuk kerja kita sama, memang Allah memberikan rizki kepada dia lebih banyak daripada kita. Dan tidak semata-mata Allah memberikan rizki tersebut kepada orang ketika kesolehannya sama, ketika kebaikannya sama, berarti dia dipilih Allah untuk menyandang amanat rizki berupa harta, rizki berupa jabatan. Mungkin kita belum dipilih oleh Allah untuk memperoleh hal tersebut. Bagi orang yang iri, hati-hati bahwa iri, dengki itu bisa menghapuskan amal kebaikan dari dalam diri kita. Ketika amal kebaikan kita hapus, maka tidak ada lagi yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang mendorong kita masuk ke dalam surga, bukan jabatan yang menggiring kita masuk ke dalam surga, tapi amal kebaikan, harta, jabatan yang dibawa untuk berbuat baik. Harta, jabatan, dan lain sebagainya berupa kenikmatan dunia dibawa dengan baik, beramal karena Allah, beribadah karena Allah, itu akan mendatangkan kita kepada hal yang baik, dimasukkan oleh Allah ke Jannatul Firdaus insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.